Oke, kembali lagi teman-teman dengan saya Hendra Eka di channel Jakarta Vlog ya. Selamat malam. Ini yang pertama kali setelah beberapa bulan atau sekitar 1 tahun lebih sempat vakum, dan di malam hari ini saya berada di sebuah situs budaya, yaitu di Macan Putih. Dulunya tempat ini yang saya berdiri sekarang ini adalah hutan Sudimoro, yang sempat berdirinya Keraton Macan Putih yang begitu megah, besar dulu di tahun 1771 ya. Dan untuk keadaan sekarang di tahun 2025, ini dari situsnya ya, dari situsnya Macan Putih. Untuk situasi sekarangnya kayak gini. Dan di sini ada pohon ya, tahu ini pohon apa kira-kira namanya ini? Mungkin ada yang tahu, silakan komen. Dan malam ini bertepatan pada malam Jumat Legi atau manis ya teman-teman. Sini banyak orang dari komunitas ini. Kita muter-muter dulu ya. Agak rame dan banyak orang di sini, banyak peziarah. Ya tahu ini dalamnya apa kira-kira? Mungkin ada yang tahu ya. Dan ini patungnya sebagai simbol dari kerajaan Blambangan Macan Putih, seperti ini. Ini tewel. Oke. Dan itu banyak orang ya di sana, banyak dari komunitas yang ingin berziarah. Nah ini situsnya kayak gini ya. Ini situs dari kerajaan Macan Putih itu sendiri, semacam ini. Ini sebuah batu di dalamnya. Oh ya, baru-barusan itu di sebelah sini ya, di
sebelah sini ini kayak semacam dilindungi sebuah pagar dari kayu-kayu tuh loh, kayu-kayu ukiran. Tapi sekarang dibongkar, nggak tahu kenapa. Sekarang dibuka, dulunya itu tertutup. Dari awal emang seperti ini, terus ditutup dan sekarang dibuka lagi. Seperti ini situsnya. Entah ini pancernya di sini atau gimana, saya kurang tahu ya. Kayak semacam ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Ya, jadi malam ini kita berada di petilasan Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Beliau itu adalah Raja Blambangan yang beribu kota di Macan Putih. Di manakah Macan Putih itu? Ya, yang sedang kita kunjungi pada malam hari ini. Jadi tempat ini berawal dari pengalaman Mar Mustareh yang ketika itu mendapat keselamatan ya dalam suatu pertempuran dan di medan perang, itu dilindungi dengan seorang yang mengaku bernama Simo Petak. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Mar Mustareh yang tinggal di Jakarta, yaitu berkeliling Pulau Jawa mencari yang bernama Simo Petak itu. Nah, kemudian ketika sampai di Lumajang, dia mau pulang, dia dapat informasi bahwa Simo Petak itu masih berada di timur. Maka almarhum Mustara itu ketika sudah pensiun melanjutkan pencariannya ke Kabupaten Banyuwangi. Hingga sampailah dia di daerah Desa Macan Putih itu, dan ketika bertanya sama warga setempat, diberitahu bahwa Simo Petak itu adalah di sini. Gitu. Maka almarhum Mustara itu memberikan tetangga di sini, berdoa di sini, jadi membakar dupa sebagai ucapan terima kasih karena beliau yang disebut Simo Petak itu telah menyelamatkan beliau dari menyelamatkan nyawanya saat dalam perang dulu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu adalah pegiat sejarah di Banyuwangi, almarhum Pak Slamet, yang kemudian yang nguri-nguri mencari tetenger tentang adanya Keraton Macan Putih yang dulu pernah berjaya dan menjadi puncak keemasan Kerajaan Blambangan di abad 17. Tepatnya antara tahun 1653 sampai 1691. Nah, kemudian Pak Slamet itu berkeliling ke Desa Macan Putih, mohon izin kepada warga agar sekiranya tanahnya bisa dijadikan sebagai tetenger. Dari berbagai macam tempat di Desa Macan Putih, itu warga keberatan untuk tempatnya dijadikan tetenger Keraton Macan Putih. Hanya di tempat inilah yang dulu adalah milik dari mertua dari juru kunci sekarang, bersedia untuk tempatnya dijadikan tetenger, bahwa di sini dulu pernah berdiri Keraton Macan Putih yang merupakan ibu kota Kerajaan Blambangan di abad 17 di bawah kepemimpinan Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Jadi hingga sekarang dengan sampai juru kunci Pak Slamet ini tempat ini dirawat dan dijadikan jujukan peziarahan untuk mengenang Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Tanpa adanya tempat ini, maka kami akan kesulitan untuk mengenang beliau. Nah, jadi itu dari segi sejarahnya ya. Kalau dari segi cerita tutur disebutkan bahwa dulu di sini katanya konon ada Linggayoni. Jadi kalau Linggayoni itu berarti adalah benteng rohani atau buju atau pejaratan atau petahunan istilahnya orang-orang desa, tempat orang-orang itu melakukan kegiatan rohani atau ritual untuk keselamatan atau perlindungan desa. Jadi demikian Mas. Jadi secara sejarah ini sebagai tetenger, sebagai tanda bahwa di sini pernah berdiri sebuah keraton yang megah,
kota metropolitan di era kepemimpinan Kanjeng Prabu Sinuwun Tawangalun. Jadi Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun itu ketika dia menjadi pertapa di Bayu bersama 50 orang pengikutnya di Kedawung, kemudian berkembang menjadi 2000 orang, itu diminta sama adiknya Mas Pilobroto. Nah, dalam peristiwa itu terjadi insiden, jadi adiknya gugur karena merebut Bayu dari Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Nah, atas kesedihannya itu maka Prabu Tawangalun melakukan tapa brata untuk menebus dosa-dosanya, dan dalam tapa brata itu menurut kami datanglah leluhurnya yang bernama Sinuhun Rabut Macan Petak dalam wujud macan putih, memberikan petunjuk bahwa Prabu Tawangalun harus nanti dipersilakan untuk naik ke punggungnya, dan nanti akan ditunjukkan tempat di mana dia bisa mendirikan negara baru. Nah, ketika Prabu Tawangalun itu menutup tapa beratanya, dia naik ke punggung harimau ini dan berjalan ke suatu tempat masuk dalam hutan Sidamara. Nah, di tempat menghilangnya itulah dijadikan keraton oleh Prabu Tawangalun dengan sebutan Keraton Macan Putih, dan sekarang disebut sebagai Desa Macan Putih. Kalau sebagai pusatnya kita perlu diriset lagi karena tentunya ada perubahan letak administrasi desa ya dari zaman kolonial sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa almarhum Bapak Slamet itu ketika mengupayakan tetenger atau sentral dari Keraton Macan Putih kesulitan karena warga masih punya pendapat nanti takutnya kalau dibuat seperti ini, pertama mungkin akan diambil oleh pihak pemerintah nanti belakangnya. Yang kedua takutnya nanti juga menjadi tempat-tempat yang membuat masyarakat tidak berkenan. Jadi kalau saya ini bicara puncak atau pusat, bisa ya bisa tidak. Gitu. Karena ini letaknya di pinggir timur dari pinggir timur dari Desa Macan Putih, juga sekarang ini masuk wilayah Desa Gombolirang. Oke, sami-sami. Dalu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup sekian ya perjalanan saya di situs budaya Keraton Macan Putih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Tetap stay tune di channel Jakarta Vlog. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.